Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau dalam nama Tuhan. Kita mau memuji menyembah Dia Allah dahsyat dan luar biasa bagi setiap kita. Amin. Engkau Allah yang besar Tuhan bagi setiap kami. Kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami. Haleluya. Praise the Lord. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Haleluya Tuhan, benar Bapa, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah, pagi yang penuh sukacita, pagi yang penuh damai sejahtera. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang menyenangkan. Kami memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang patut dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, kami mau memberkati ibadah kami pagi ini dalam nama Yesus. Hamba-hamba-Mu yang melayani pagi ini dengan sukacita, Tuhan pimpin kami, tim musik, singers, dan secara khusus juga hamba-Mu Pak Daud yang akan menyampaikan firman-Mu dalam nama Yesus, supaya firman yang disampaikan adalah firman yang hidup, yang membangun kami, menguatkan kami jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kami juga menaikkan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Baik, mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Tuhanku. Kami datang bawa hati hidup kami untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan dan Raja bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, jamah setiap kami, bahkan kami mau mengalami Engkau Tuhan. Haleluya. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh baik, Kau sungguh hebat, luar biasa. Terpujilah nama-Mu selamanya, selamanya.
menyembahmu selalu sembah.
Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Katakan bagi Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Kami agungkan Yesus, Raja di atas raja. Mari umat Tuhan saja katakan, sebab Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak Tuhan. Kami agungkan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami umat Tuhan yang lebih lagi bersorak menari memuji Engkau Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang siap dan bersuka cita di dalam Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang berikan dengan penuh sukacita kasih tahu saudaraku, kasih salam, katakan Tuhan kita dahsyat luar biasa. Haleluya. Dia menolong kita, dia gunung batu setiap kita, amin. Kota benteng. Whoa.
Baik, Bapak Ibu yang bawa anak-anaknya boleh maju ke depan. Mereka akan didoakan dan mau belajar firman Tuhan. Yesus sayang, Yesus sayang. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu secara khusus buat anak-anak kami yang bertumbuh sehat di dalam Engkau. Kami percaya semua adalah kasih dan anugerah-Mu. Dan pada pagi ini anak-anak kami akan mendapatkan pengajaran tersendiri tentang firman-Mu. Kami percaya bahwa firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bertumbuh di dalam hati dan pikiran anak-anak kami. Karena itu kami mau memberkati guru-guru yang mengajar di dalam nama Yesus, berikan hikmat, marifat dari sorga, sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Bapa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita awesome kid, dan saat ini kita akan mengikuti Warta Gereja 19 Oktober 2025. Kami kembali ucapkan Shalom. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terlebih khusus kami mau menyapa. Ada Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin yang baru pertama kali ibadah bersama-sama GB Glow Gading Serpong, boleh lambaikan tangannya agar dilayani oleh para hamba Tuhan dan pengerja. Puji Tuhan, semua kita jemaat yang setia. Menara doa akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Oktober 2025 pada pukul 8 malam, akan berlangsung via Zoom dan link Zoom akan dibagikan di grup jemaat. Selanjutnya doa rantai hamba Tuhan Kamis 23 Oktober pukul 6 hingga pukul 8. Dan kami terus mengimbau agar Bapak Ibu melakukan perluasan wilayah SDK bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk bergabung dalam komunitas-komunitas kecil dan untuk konsel di rumah. Bapak Ibu boleh menghubungi koordinator gereja kita. Dan kembali bertemu dalam ibadah raya Minggu 26 Oktober, ibadah sesi pertama di pukul 8 hingga pukul 10 pagi, ibadah sesi kedua pukul 11 hingga pukul 1 atau jam 13 WIB, dan ibadah kita disertai dengan ibadah Awesome Gift di sesi 1 dan sesi 2 8.30 sampai 9.30 dan 11.30 sampai 12.30. Juga ibadah kita disertai dengan ibadah muda-mudi atau ibadah youth di jam 9.30. Dan sudah berlangsung ibadah wanita bagi Kristus Sabtu 18 Oktober pada pukul 11 kemarin, dan puji Tuhan ada masih dengan wanita-wanita yang hebat, wanita-wanitanya Tuhan. Kami mengimbau agar semua wanita-wanita di gereja ini agar bisa mengambil bagian dalam ibadah wanita bagi Kristus di bulan-bulan selanjutnya. Dan gereja ini melaksanakan pelayanan baptisan selam. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin atau yang rindu menyatakan dirinya untuk dibaptis selam, gereja ini menyediakan pelayanan baptis selam. Jadi berikan dirimu untuk mengikuti teladan Yesus bahwa kita harus dibaptis secara selam. Dan kami terus berterima kasih atas setiap partisipasi Bapak Ibu, dukungan doa, dana, bantuan yang sudah disalurkan lewat pelayanan diakonia gereja kita. 1 bulan 1 kali minimal kita melaksanakan pelayanan diakonia, berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Dan puji Tuhan ini ada dokumentasinya, kita terus berbagi, memberi di dalam kekurangan kita,
Kita ingin dan percaya setiap taburan Bapak Ibu semuanya mendatangkan kebaikan dan sukacita. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang menabur dan yang mendukung pelayanan diakonia ini. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, konseling, kunjungan, dapat menghubungi para pekerja atau hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita, atau boleh menelpon di 0811 9622 016. Sekian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari tetap buka hati kita. Kita boleh berkati firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Memilih Engkau bagian yang terbaik. Karena Engkaulah harta yang berharga bagi setiap kami Tuhan. Tiada yang lain. Terima kasih. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya
kuasamu, datang raja menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati kami semua Tuhan, latih kami semua di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang Roh Kudus. Apa saudara? Roh Kudus. Mari kita buka kitab kita Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan ke-15. Saudara yang ganjil saya kenal, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang nanti katakannya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah akunya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus bicara, lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, maka roh itu tidak akan datang. Ingat saudara, syarat untuk Roh Kudus datang yaitu Yesus harus naik ke surga. Amin. Dan kalau roh itu datang, ia mengisapkan manusia atas dosa dan kebenaran. Dan Alkitab berkata, dikatakan roh penghibur, roh penolong. Dan Roh Kudus dikatakan api. Saudara, kenapa dikatakan api? Ingat, api itu menghangatkan. Apa saudara? Ingat, dalam hidup kita ini perlu namanya kehangatan. Kenapa? Kalau kita kedinginan, mati kedinginan. Kalau kita ada masalah, kadang kita putus asa, maka perlu ada namanya penghibur. Betul? Ada namanya apa, saudara? Penghibur. Dalam hidup ini kita perlu penghibur. Saudara, untuk mendapat hiburan itu mahal sekali. Orang ketawa itu sulit sekali, saudara. Itu perlu proses bagaimana bisa ketawa. Ada dia yang lucu dulu baru ketawa, betul? Tak boleh ketawa sendiri itu gila. Betul? Betul? Ada kata namanya api, karena api itu menghanguskan. Dan api itu memurnikan. Saudara? Api itu saudara? Memurnikan. Nah, emas itu dimurnikan dengan api dan api itu juga apa? Ingat saudara, menerangi. Saudara? Amal terlalu itu api. Ada menerangi, menghangatkan, menyinari, terus saudara menghang. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, ingat saudara, arti menghangat apa? Memberi kita apa? Semangat. Saudara? Memberikan apa? Supaya tidak dingin suam-suamku api. Dan Yesus berkata apa? Lebih baik aku pergi. Nah, ada satu konsep yang salah tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu datang, masuk. Begitu kita berdosa, keluar. Kita bertobat, masuk lagi. Namanya check out, check in. Ya kan gitu. Datang, pergi. Datang, pergi. Nah itu apa bedanya orang kesurupan? Teh celup namanya. Ingat, Roh Kudus dalam perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Pada waktu perjanjian lama, Roh Kudus itu datang memenuhi hidup seseorang, itu tidak menetap. Contohnya Nabi Elia, Roh Kudus datang, penuh, lakukan mujizat. Setelah selesai, Roh Kudus kembali ke surga. Gitu. Datang dan pergi. Simpson, Roh Kudus datang, menguasai dirinya. Sekali pukul, 1000 orang mati. Coba Pak Arto, sekali pukul 1000, dia yang mati. 1000. Betul?
Sekarang baru ribut pengangkatan di Israel. Betul? Betul? Wah, ini belum pengangkatan. Buktinya Pak Atok masih di sini. Selama Pak Atok di sini berarti belum ada pengangkatan. Buktinya saya masih korban. Nah, jadi perjanjian lama itu apa? Roh Kudus datang, pergi. Roh Kudus datang dan pergi. Dan kebenaran Roh Kudus itu adalah sesaat. Saul diberi Roh Kudus, manifestasi, memimpin orang Israel. Baliklah. Jadi perjanjian lama itu Roh Kudus itu apa? Datang dan pergi. Nah, saudara, datang dan apa? Datang dan apa? Nah, waktu Yesus datang, dia berjanji, lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, roh itu tidak akan datang. Dan kalau aku pergi, aku mengutus dia untuk datang dan berdiam. Beda saudara. Bukan datang dan pergi, tapi datang, ikut saya semua. Datang dan berdiam. Beda saudara. Perjanjian lama datang dan lebih baik aku pergi. Maka waktu Yesus pergi, naik ke surga, roh itu datang. Nah, roh itu datang, bukan datang pergi, tapi berdiam. Nah, kapan Roh Kudus datang dalam hidup seseorang? Ini yang penting. Ikut saya semua. Pada waktu orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa saudara? Apa saudara? Pada waktu orang menerima apa? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ngomong sama semuanya, udah percaya dulu. Pada waktu percaya itulah roh itu apa dah? Datang dan berdiam. Ingat saudara, datang dan saudara berdiam. Nah, kalau dia datang dan pergi, yang mengisahkan saudara pada dosa siapa? Yang memimpin dalam kebenaran siapa? Harus apa? Datang dan berdiam. Maka Alkitab berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Artinya apa? Roh itu berdiam. Tapi berdiam di sini belum berkarya. Ingat saudara, karena harus ada tahap berikutnya, kepenuhan roh. Apa saudara? Nah, ingat saudara, air ini ada air ini enggak? Ada, tapi ingat belum penuh. Jelas? Jelas? Kecil aja ini. Waktu Roh Kudus datang hidupmu, roh itu berdiam, menunggu respon kita. Ingat, menunggu apa? Respon. Responnya apa? Dia datang mengingatkan kita terhadap dosa kita, mengingatkan kita akan kebenaran. Respon kita gimana? Mengingatkan kita untuk dekat dengan Tuhan, mengingatkan kita adanya janji Tuhan bahwa ada namanya karya roh. Makanya ingat, belum tentu orang percaya Yesus bisa melihat karya Roh Kudus. Dia percaya Yesus tapi tidak percaya mujizat gimana? Harus ada respon kita dulu. Jelas? Jelas? Harus ada apa? Harus ada apa? Respon kita dulu. Respon kita gimana menerimanya? Supaya dipenuhi itu, dia berdiam. Maka ada namanya apa? Respon. Tanpa respon, kita tidak bisa melihat karya Tuhan. Respon kita mau menerima enggak? Kan manusia diberi kehendak bebas. Maka jodoh pun ada 3 kan? Di tangan Tuhan, di tangan polisi, ya, betul? Betul? Di tangan nasib. Nasibnya apa? Kemauanmu sendiri, betul enggak?
Betul? Kalau di tangan polisi ada, digerobok suruh nikah. Betul? Nah, ingat saudara, hidup kita ini hanya sementara. Kita gembira juga sementara. Kita susah juga sementara. Betul? 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 Kita senang juga sementara. Nah, dan ingat, percaya juga, kita miskin juga sementara. Jangan selamanya. Nah, harus ada namanya hidup ini bermakna, bukan hanya sekedar hidup. Artinya apa? Harus berkarya. Nah, supaya ada karya itu harus ada Roh Kudus. Berdia. Dari konteks sekarang dirubah, bukan datang dan pergi, tapi berdiam untuk apa? Menunggu respon. Kapan Roh Kudus meninggalkan kita? Ada, saudara. Pada waktu orang menyangkal, murtad, menyangkal Yesus, baru Roh Kudus itu keluar. Namanya undur. Jelas? Selama orang itu percaya Yesus, sekalipun dia itu berbuat dosa model apapun, Roh Kudus itu berdiam, mengingatkan terus sampai dia bertobat, sampai ini, karena itu tugasnya Roh Kudus. Nah, kita udah menyangkal, murtad, baru undur. Pak, buktinya itu Pak, ada orang Kristen tukang tipu di mana-mana, nipu orang kanan di semua ditipu. Senin sampai Sabtu nipu setan, Minggu nipu Tuhan. Kan gitu. Nah, ada Roh Kudusnya enggak, Pak? Tapi dia percaya Yesus, Pak. Ya, tetap ada Roh Kudus. Berarti Roh Kudus tidak keluar, menunggu. Kalau dia diinsak terus, dia tidak mau dengar, Roh Kudus diam. Menunggu Jadi kalau selama orang itu tidak menyangkal, murtad, Roh Kudus tetap di dalam diri. Namanya berdiam. Tapi menunggu apa? Dan Roh Kudus berusaha mengingatkan. Namanya menjamah. Terus diingatkan, kamu dosa, kamu ini, terus itu dah. Nah, kalau udah respon terus, diam. Saudara karya Roh, sudah dikatakan, ia memberitakan hal-hal yang akan datang. Berarti tahu masa depan, memberitakan hal yang akan datang dan menyampaikan kebenaran. Saudara, kalau kepenuhan ini air ini penuh, tapi belum penuh sekali, masih ada sedikit, betul? Nah, kalau penuh itu sampai meluber. Arti meluber di sini ada namanya manifestasi. Jelas? Jelas? Ada saudara? Manifestasi. Apa saudara? Tanda penuh Roh Kudus itu artinya apa? Kalau air ini kan belum penuh, masih ada sedikit, betul? Nah, yang disebut penuh Roh Kudus itu apa? Full meluber. Arti meluber itu apa? Ada manifest. Ngomong sama saudaranya, ada manifestasi. Ada apa, saudara? Manifestasi. Ada apa? Ada manifestasi. Ada manifestasi. Nah, tanda penuh Roh Kudus itu nomor satu adalah apa? Tanda mula-mulanya adalah bahasa. Nah, banyak hal cara, banyak orang itu kepenuhan Roh Kudus itu gimana? Ada yang dulu zaman saya sekolah kita, supaya penuh Roh Kudus itu doanya seperti ini, kan? Suatu kali saya itu khotbah di gereja di Solo. Satu gereja itu jemaatnya itu sama pendetanya itu didorong ini. Ini kok saya tanya, Ibu,
Ini kok jemaatnya semua kok goyang semua, kenapa? Itu tuh menggoyang Roh Kudus. Itu kejiwaan, hanya perasaan sugesti. Duanya ini lah. Roh Kudus perlu digerakkan. Nah, digerakkan perlu digoyang. Saya ngomong, ini habis kebaktian, porsi-porsi patah loh. Ya, sebenarnya respon kita apa? Harus ada namanya rindu dulu. Apa adalah? Jelas? Udah berdiam, tapi belum ada kan? Untuk ada karya harus ada apa? Karya di sini apa? Mujizat, nubuatan gitu ya. Itu harus ada apa? Respon. Langkah berikutnya apa? Ada kerinduan untuk dipenuhi roh. Artinya apa? Artinya apa? Manifestasi. Nah, ada juga orang kalau kenal Roh Kudus dijamah, ditumpang tangan, blek, tumpang tangan, dek, tumpang tangan. Suatu kali saya itu di Banjarmasin. Ini artakol. Saya doain orang. Tak, gini kan, tak, tak pikir tangan saya terlalu sakti kan. Kok gini aja baru betul nggak? Betul? Baru gini, apa? Gini, apa? Tak gini aja, apa? Tak gini, apa? Ini saya bilang apa? Saya terlalu sakti gitu lah. Nah, sini loh. Tiba-tiba dalam hati saya ada suara Roh Kudus. Daud ada Tuhan. Di belakang jangan ada yang menerima gini. Maka kau akan tahu. Kan setiap kali mau doain ada yang bagian gini. Nah, jagain. Jaga gak? Tuhan bicara yang bagian belakang semua keluar. Semua suruh keluar. Terusan saya beritahu jemaat, kita melihat Roh Kudus berkarya. Tapi yang kedua ingat, di belakang sudah tidak ada yang jaga. Jadi bukan belakang Roh Kudus, bencong. Betul? Wah, udahlah. Wah, saya doa. Jalan nama Yesus. Saya gini, sampai gini. Enggak ada yang roboh kan? Baru saya tahu itu bukan penuh Roh Kudus, tapi takut benjol. Kadang orang berpikir rebah-rebah itu tanda manifest. Ingat, justru orang roh rebah itu tidak tahan hadirat Tuhan. Kalau orang itu ada hadirat Tuhan, dia sujud menyembah. Nah, biasanya kudus langsung sujud. Kalau roboh gini, itu artinya tidak tahan hadirat Tuhan. Artinya ada dosa yang perlu dibereskan. Orang kalau melihat kemuliaan Tuhan, itu apa? Langsung bersujud. Betul? Musa itu apa? Bersujud. Kalau rebah gini, artinya apa? Ada dosa yang perlu dibereskan. Dan berikutnya lebih parah lagi ada kesurupan. Jelas? Jadi kalau ada KKR ingin tahu kalian bisa atau tidak, atau hanya kedagingan,
atau karena kejiwaan, itu mudah, saudara. Bagian belakang tidak ada yang apa? Saya setuju angkatan. Begitu dia gini, siapa? Karena apa? Ingat, orang kalau melihat kemuliaan Tuhan, lihat Yesaya, kudus, 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 langsung apa? Sujud di depan ya. Betul? Betul? Dia dipenuhi kemuliaan Tuhan sehingga dia sujud. Musa bukannya roboh gini, langsung bersujud. Daud bersujud. Betul? Abraham bersujud. Bukan gini, saudara. Nah, kalau gini roboh ke belakang, gini, itu ada dosa yang perlu dibahas. Repotnya ada lagi, Tuhan beracara ke dia untuk insafkan atas dosa. Tuhan berperkara atau disembuhkan, atau lebih parah lagi ada perang, ada setan. Jelas? Jadi kalau orang diberi Roh Kudus itu bukannya gini, saudara, tapi apa? Sujud. Jelas? Jelas? Saya masih setuju kata-katanya. Ingat, yang gini-gini itu ada dosa. Namanya tidak tahan dengan hadirat Tuhan. Ada dosa di situ. Dan di belakang jangan ada yang apa? Langsung ngomong cocok. Jelas? Ada juga yang berkata, penuhan Roh Kudus ada namanya manifestasi. Tertawa. Tertawa. Ingat, zaman dulu ada lagi Holy Laughter. Ingat? Ya kan? Ya kan? Roh tertawa. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan bisa menjamah orang menangis, tapi juga bisa menjamah orang untuk tertawa. Tapi Tuhan itu tertib. Roh Kudus itu apa tahu? Kalau tahu gini, itu edan. Mau Tuhan itu punya aturan, ya kan? Roh itu tertib. Tapi ingat, kita tidak bisa batasi kuasa Tuhan. Jadi ingat, manifestasi kepenuhan Roh Kudus itu adalah awal untuk melihat karya. Ini awal untuk melihat karya. Apa saudara? Melihat apa? Jadi kepenuhan Roh Kudus itu adalah awal untuk apa saudara? Melihat kan kuasa kerja Roh Kudus. Harus ada kepenuhan Roh Kudus. Nah, ada yang tertawa. Ada juga saudara sampai nari-nari. Itu ada di Alkitab. Raja Daud menari bisa. Tapi ada tertib. Kok nari sampai ke jalan-jalan ya hati-hati ya. Saudara. Tapi ingat, ada satu kunci yang harus saudara tahu. Kunci untuk membuka. Ini kuncinya. Ngomong sama saudaranya, kunci membuka. Kunci apa? Untuk 9 karunia itu bekerja, itu adalah kepenuhan Roh Kudus dengan tanda mula-mula bahasa roh. Ingat, manifestasi macam-macam ada. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang menari. Tapi ingat, tidak jadi batu sandungan. Tapi ingat, ada yang inti lagi. Tetapi untuk membuka, itu kuncinya itu untuk memaksimalkan karya itu bekerja, manifestasi itu mengalir, harus ada apa? Bahasa roh.
Maka disebut dibaptis Roh Kudus. Baptis artinya ditenggelamkan roh. Artinya apa saudara? Artinya apa? Ditenggelamkan dalam apa? Dalam roh. Nah, saudara harus mengalami itu. Kenapa kita perlu bahasa roh? Saat-saat tertentu kita ada waktunya itu susah untuk berdoa, bingung bahannya doa, betul? Nah, bahasa roh itu adalah hubungan antara Allah dan manusia langsung, komunikasi ya. Makanya saudara itu perlu roh dengan roh. Apa saudara? Ini saya semua roh dengan roh. Nah, jadi saudara itu mengalami kepenuhan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan apa? Bahasa roh. Pak, kalau bahasa roh itu gimana? Bahasa roh itu tidak diajarkan. Kalau diajarkan repot. Ikuti saya. Sikira lama sandalama. Ya, satu gereja sandal jepit. Ada juga yang namanya dipancing. Masa Roh Kudus dipancing loh. Suruh doa gini. Oh, gini. Yesus. Kok gitu kenapa? Dipancing. Roh Kudus itu tidak perlu pancingan. Jelas? Ada yang memang dipancing. Tidak ada itu. Ada lagi. Terusan. Jadi sebenarnya itu manifestasi itu bukan utama. Itu adalah permulaan saja. Tapi yang penting ada pembuka kuncinya. Pembuka kuncinya itu adalah apa? Ditenggelamkan dalam roh. Namanya apa? Dibaptis. Yesus berkata apa? Yohanes berkata air, tapi Yesus datang membaptis dengan api. Nah, artinya ditenggelamkan. Nah, ini perlu yang namanya itu apa? Pembuka. Pak, kalau orang bahasa roh itu diajari tidak? Ada juga bahasa lidah asing. Dia tidak bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Jerman. Tidak bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Ibrani. Nah, soal bahasa roh. Tapi ingat, kunci untuk membuka 9 karunia aktif itu adalah bahasa roh. Jelas? Apa saudara? Bahasa roh. Pak, apa roh itu baru getar-getar tangannya? Tidak. Tapi kuncinya itu. Saya mau tanya, kalau orang tidak ada bahasa roh, Roh Kudusnya ada tidak? Ada. Kalau percaya Yesus, pergi ya. Hanya perlu apa? Jelas? Ada lagi saudara. Kalau dipenuhi Roh Kudus itu, Pak, apakah sadar atau tidak? Kalau dipenuhi Roh Kudus, sadar. Kalau tidak sadar, namanya kesurupan. Jelas? Pak, kalau datang itu kepenuhan itu apa kayak ada aliran listrik gerem. Kalau mau listrik itu udah tancapnya gini. Tidak ada keharusan itu. Itu tergantung Roh Kudus bekerja gimana. Yang penting sudah harus tahu kunci untuk membuka 9 karunia itu adalah apa? Bahasa roh. Dan bahasa roh itu tidak diajarkan. Nanti karunia kesembuhan, karunia nubuatan, karena mujizat itu setelah terjadinya ditenggelam Roh Kudus, dibaptis, itu adalah awal untuk karya Roh Kudus berkarya sepenuhnya. Yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita ini adalah Roh Kudus berkarya sepenuhnya hidup kita. Tapi ada respon dulu. Jelas? Nah, tadi Pak Atok ngomong sama saya supaya tanya jawab. Nah, siapa yang mau tanya? Silakan. Tidak usah malu.
Sekarang perak udah naik, betul? Betul? Saya Pak Ato ya, itu di TikTok itu orang nawarin perak, selalu ada banyak pakai wajah saya itu. Perak akan naik berlipat-lipat gitu. Aduh. Tapi mereka lupa harus ngasih komisi 2% setiap TikTok, betul kan? Lanjut, siapa mau tanya? Ada yang tanya? Siapa yang tanya? Jadi gini, atau jadi silakan tanya. Ya, jadi saya beritahu pada saudara. Sekarang itu orang pada ribut tahun depan gimana, betul? Betul? Saya kasih tahu. Yang penting tahun depan Indonesia lolos. Saya beritahu saudara semua. Jadi gini ya, kemarin saya ketemu seorang jenderal bintang 4 dunia, pernah jadi penasihat presiden. Ngomong sama saya kemarin jam 3 jam 4. Jadi gini, saran saya, saudara pegang rupiah itu secukupnya, karena nilai rupiah akan turun terus selama 5 tahun. Paham di sini? Inflasi naik, berarti nilai rupiah tuh turun. Ini kemarin saya bicara jam 3 itu bintang 4 dan dia pernah jadi penasihat presiden. Dia tahu banyak di dalam semua. Sama saya juga pernah, satu tim juga pernah. Saya dalam 5 tahun ini, mulai tahun ini 5 tahun, berarti 2031 berapa? 31 itu akan minus. Pergantian Menteri Keuangan ini sangat mempengaruhi. Nah, coba dibak dulu ya. Tanah di kampung halaman masing-masing. Masih ingat? Nah, di situ saya berpikir satu hal. Kalau saudara kerja di Jakarta, dipecat. Jadi saya dikasih tahu, beli tanah di kampung apa halaman masing-masing dan punyai tanah. Yang sudah punya tidak usah. Berarti ada sesuatu di sini ya. Nah, kemarin juga saya meeting dengan gubernur juga, ada pejabat penting ini. Ya. Tapi yang satu, yang penting sekarang, apakah kita harus menang, apakah kita harus tarik semua terus kita larikan ke seperti yang Bapak bilang ke barat. Terus yang kedua, emas kan dulu Bapak bilang akan naik sampai 2 juta dan memang sekarang udah lebih dari 2 juta ya. Nah, apakah worth it kalau dalam kondisi sekarang ini kita beli emas gitu Pak? Oke, sekarang saya beritahu, saudara ingin investasi yang terbaik atau baik? Oke, baik dan yang terbaik dan Oke, tanya ini, saudara kan sudah beritahu nilai rupiah bakal ini. Kalau deposito nilainya turun 10 tahun, uang udah tinggal berapa? Engkau dapat bunga maksimal berapa persen?
Tapi nilai turunnya giginya berapa persen? Ingat, sekarang kita di pasar, uang 100.000 cukup ya? Untuk ditoge betul? Berarti nilai kan gini. Tak kasih tahu. Ini saya pribadi. Karena saya kan jadi tahu bakal investasi bakal lari kemana. Dan semua orang pada nunggu saya investasi kemana. Gini, kalau emas bisa tidak dikaryakan? Tidak, hanya disimpan. Perhiasan hanya dipakai. Saudara saya bilang, beli emas sekarang itu 2,3, betul? Udah tahu, rentang dari tahun 2025 sampai 2030 emas akan tembus 3.250.000. Tapi ingat, uang tidak bisa digerakkan apa? Emasnya tidak bisa digunakan apa? Hanya disimpan aja. Simpan aja. Dan 2035 itu emas akan tembus 5 juta. Tapi disimpan aja, dari grade apa? Dan tidak bisa digigit lagi, tidak bisa dimakan lagi. Disimpan. Yang terbaik apa? Tetap emas. Sebelum orang euforia, sekarang ini orang euforia ke perak sama emas. Tapi saya beritahu arahan saya pribadi, tanah bisa dikaryakan, bisa nanam, bisa pelihara lele, bisa dikembangkan. Kalau tanah hanya disimpan. Dan ingat, karena saya sudah diberitahu bahwa nanti 5 tahun ke depan harga tanah kan gini saudara. Makanya saya diem-diem aja biar orang perak aman, biarin aja udah. Saya yang beritahu emas, saya yang beritahu perak. Tapi saya di rumah tidak ada perak 1 ton tidak ada, 10 kilo tidak ada, maksimal hanya 1 kilo. 1 kilo doang, itu pun tidak nyampe. Emas saya sudah ada 1 kilo. Ini kecil aja untuk perhiasan aja. Kenapa saya tidak investasi emas sendiri? Karena saya pertama duitnya kurang. Kedua, karena saya tahu yang terbaik. Ada baik, emas baik, tapi saya tahu ada yang terbaik. Kalau saya menyimpan emas dia bisa dikaryakan, disimpan doang. Betul? Betul? Kalau kita emas taruh di bawah bantal, nggak bisa diapa-apain. Kita hanya nunggu waktu. Betul? Betul? Perhiasan hanya dipakai doang, nggak bisa diapa-apain. Betul? Kalau tanah itu bisa dikaryakan. Tanah yang bukan bangunan, saudara, dan bukan apartemen, tanahnya. Saya beritahu, nanti Jawa Barat, Jakarta, industri 5 tahun ke depan banyak pindah ke Jawa Tengah. Tepatnya daerah Boyolali. Boyolali, saya beri rekam. Boyolali, Karanganyar, Sragen, arah situ. Makanya uang saya banyak saya belikan ke tanah. Karena apa? Tanah bisa dikaryakan untuk nanam singkong, nanam apa tuh? Emas bisa enggak? Gimana Bu? Tanya, perak itu beli lipat kapan? 2035. Tapi kan uang itu kan begitu kita beli mandek, tidak bisa kita karyakan. Betul? Betul? Kalau saya beritahu emas, perak, kenapa saya tidak beli sendiri? Kan saya hanya beritahu masa akan datang. Tapi kan saya itu baik untuk investasi. Tapi saya ada lebih baik lagi. Bisa nyangkul, bisa dikaryakan. Nampak atau gimana? Setuju? Cuma
Kalau Gading Serpong rencana mau beli 10 hektar di Jawa Tengah. Amin. Masalahnya uangnya dari mana? Oke, ada silakan. Ya, pagi Pak. Saya Michael, saya kebetulan nakes Pak. Saya lebih penasaran ke yang Bapak ada sempat bilang tentang pandemi yang berikut Pak. Apa? Pandemi yang berikutnya Pak. Oke. Jadi 25 tahun lagi. 25 tahun lagi. Itu akan ada virus baru. Itu penglihatan di masa depan. Virus apa? Baru untuk perang biologis. Jadi nanti bukan perang rudal, tapi perang virus. Dan perang virus itu, virusnya itu didapat dari virus purba zaman dahulu yang terbeku di es. Kutub utara, kutub selatan. Dan itu menjadi senjata biologis. Jadi nanti di masa depan itu bukan perang rudal kayak sekarang, tapi perang biologis. Karena apa? Harganya lebih murah, tapi dampaknya berat. Nah, tetapi ingat, ada yang tanya sama saya, Pak, dalam rentang 5 tahun ini ada enggak seperti kayak corona kedua? Yang jelas tidak. Kenapa? Rakyat Indonesia sudah pegah, males, disuruh lockdown. Jelas? Adapun karepmu. Jelas? Nah, jadi masih berapa lama? Tenang. Ingat, kunci dari pengangkatan ada. Pak Ato belum terangkat, berarti belum ada pengangkatan. Lanjut, oke. Jadi ingat, ada yang baik, ada yang terbaik. Kenapa saya tidak beli sini? Pada saya beritahu. Pertama, duitnya kurang. Kedua, saya tahu investasi yang terbaik. Karena kita nyimpan perak, hanya taruh dulu. Tidak kira. Betul? Betul? Kita nyimpan emas. Ya. Tidak kira. Betul? Betul? Ingat, kenapa emas naik? Saya kasih tahu. Emas itu naik karena nanti 7-8 tahun lagi ada namanya mosi tidak percaya US dollar. Maka ada emas naik. Semua dunia nanti akan menggunakan ini ya. Standar cadangan itu adalah emas. Kembali ke dulu. Karena tahun 71 tahun berapa? Amerika kan tidak gunakan emas lagi, tapi mencetak sesukanya. Betul? Nah, nanti 7-8 tahun lagi akan kembali ke cadangan emas. Maka emas naik. Tapi ingat saudara, investasi emas, investasi perak itu baik. Tapi ada yang lebih baik lagi. Apa tanah, saudara? Saat ini orang euforia ke perak dan emas, sehingga tanah tidak laku, ditinggalkan. Betul? Tapi orang tidak berpikir satu, kalau engkau investasi perak, perak itu bisa dikaryakan enggak? Diletakkan doang. Setelah itu tidur sama perak. Kalau tanah bisa engkau apakan? Bertambah. Nah, tak beritahu, euforia tentang perak dan emas itu hanya sampai 6-7 tahun. Jelas, orang memburu emas, perak itu sampai 6-7 tahun. Ingat, ada namanya titik jenuh. Jelas, segala sesuatu itu akan kembali ke basic awal dasar, tetap tanah. Bukan apartemen ya. Jelas? Jelas? Nah, jadi saran saya, lebih baik kita kembali ke basic awal aja. Saya setuju angkat tangannya.
Saya mau tanya, kalau engkau nyimpan perak 1 ton, bisa nggak dikaryakan? Disimpan dong. Saat itu engkau tidur dengan perak. Betul? Kalau tanah, bisa nggak dikaryakan? Bercocok tanam. Untuk ini, untuk itu bisa. Betul? Betul? Yang saya mau tanya, emas, perak, investasi baik nggak? Baik. Tapi ada lebih baik. Nah, orang saat ini baru euforia. Jelas? Emas dan apa? Karena ada kepanikan. Kepanikan apa? Nilai mata uang tuh karena nanti semua akan kembali. Tapi euforia emas dan perak ini sampai berapa lama? 5 sampai 6 tahun, maksimal 7 tahun. Setelah itu orang balik kembali ke dasar. Nah, waktu balik ke dasar, harga tanah udah gini ya. Makanya saya terus terang tidak nyimpan emas sendiri dan tidak nyimpan perak. Saya perak hanya dikasih teman-teman dulu 1 kilo ya, tidak nyampe. Saya tidak beli perak. Padahal kan harusnya saya yang beritahu, harusnya saya yang beli sendiri. Itu udah. Kenapa? Karena saya masih ini. Karena saya beli perak misalnya 10 kilo. Saya apain? Nah, oke. Namanya ada satu diskusi ya. Kalau tanah, emas, orang seperti itu. Kalau misalnya orang beli tanah, emas, semua orang banyak beli di situ terus menarik uangnya dari bank. Kan itu tanah, emas kan itu tidak bergerak ya. Yang tadi Bapak bilang. Kan itu jadi mengganggu ekonomi juga kan Pak, kalau orang narik uangnya dari bank. Kan secara Ras namanya. kan itu jadi bisa kekurangan likuiditas kan banknya, dan itu akan mengganggu perekonomian juga, dampaknya ke situ itu. Ini aja Pak. Terus tanah mau seluas apapun sebenarnya ada, kalau perundang-undangan tanah benar kalau itu ditetapkan kan ada batasannya sebenarnya perundang tanah itu. Tempat tinggal juga kalau yang sangat luas kan diberikannya juga yang ada batas waktunya. Itu aja Pak. Nanti artinya kita bagian dari properti juga, kalau uang semua dibagi ini kan juga turun jadi nggak bergerak. Kalau tadi yang saya ngomong tetap nyimpan uang di untuk keperluan sehari, tapi juga uang cash di. Ingat itu, jelas? Bukannya diambil semua, aturannya ras, betul? Nah, tapi ingat kita harus cerdik. Saya mau tanya, pada waktu kejadian 98, kita ngambil uang susah ya? Betul? Betul? Nilai rupiah kan saya beritahu, kalau tanah ada namanya maksimal kan 5.000, ya kan? Kan saya beritahu kalau saudara yang belum punya tanah, beli tanah. Yang sudah punya gimana? Ya pikir sendirian gitu. Tapi ingat, kita tahu nilai akan gini. Kalau kita temukan gimana? Pilih juga, betul? Ya, terbaiknya gimana? Tetap nyimpan uang, karena kita hidup sehari-hari di Indonesia, betul? Nyimpan uang di mana? Di bank, sebagian cash, sebagian di bank. Kenapa? Ini kejadian sebenarnya. Kalau saudara punya uang semua di bank, stop dari sana ambil. Udah paham? Gimana Ibu? Jadi tetap ada uang di bank, tetap ada uang cash di. Kita harus berhikmah. Betul? Betul? Betul?
Kedua, ingat emas dan tanah. Kalau saran saya, emas itu baik, tapi lebih baik apa? Ingat saudara, semua akan kembali ke mana? Sebentar lagi, terakhir ya, maaf kakak banget. Ibu lagi? Yang lagi? Ini, kalau ini saya beritahu, yang nyata aja susah, apalagi nggak nyata. Betul? Betul? Yang nyata aja lah. Tapi yang jelas, saya melihat di masa depan. Masa depannya. Pemulihan Indonesia itu masih 2030. Jadi kita harus berhebat benar untuk mengelola keuangan. Saya kan ngomong, kalau ada uang lebih, belikan tanah. Jelas? Jelas? Kalau euforia tak emas dan perak ini hanya sampai berapa tahun? 5 sampai 6 tahun. Saya kasih tahu Mas loh, bahwa Mas akan tembus nanti 2 juta di 2025. Tapi aku diri sendiri tidak beli loh. Karena saya itu nyimpen emas baik, tapi ada yang lebih baik. Kan ada yang lebih baik ya. Kalau emas bisa tidak saudara ini kan? Jelas? Saya juga emas ada, tapi sebagian aja. Bukan emas semua euforia, enggak. Kita harus berhikmat juga. Pak Atok gimana? Bapak Atok tenang-tenang. Ada masalah di sini, gampang. Betul aja. Gitu lah. Tenang aja. Betul? 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 Nah, yang jelas satu. Tahun depan berat. Saya mau tanya. Kita tahu itu akan terjadi gini. Jalannya terjal ke jurang. Tetapi kita semua harus masuk ke jurang itu. Ada berhikmat juga. Tetap masuk tapi pakai tali, betul nggak? Betul? Pakai apa? Jangan langsung terjun juga gini dah. Kita tahu Indonesia kan gini ekonomi. Berarti kita pakai apa? Betul? Betul? Setuju Pak Atta? Nah, jadi ingat, orang euforia seperti ini itu hanya bertahan berapa lama? 5 emas. Kenapa saya tidak euforia ikut? Pada saya beritahu itu baik saya nyimpan, tapi aku lebih baik lagi. Makanya saya banyak tanah itu beli di daerah Boyolali. Kenapa? Karena nanti akan terjadi Jawa Barat industri pindah ke Boyolali. Karena apa? Kedua adalah UMR-nya kan paling rendah. Jelas? Nah, sebelum orang main ke sana, saya ke sana dulu, betul kan? Kayak waktu saya di jalan tol, rumah saya di tol ya, ke tol. Orang melihat itu tanah paling jelek, jembatannya tidak ada, muter gitu, angker banyak setannya, banyak begal juga. Tapi saya waktu itu tunjukkan masa depan, ada pintu tol di situ. Nah, saya waktu ada pilihan mau nyimpen emas atau nyimpen di tanah. Saya milih apa? Saya pilih itu tuh. Sekarang orang euforia ke emas, ke perak. Saya tidak terpengaruh begini. Ingat, jangan kita terpengaruh seperti zaman dahulu dulu, gelombang cinta. Akhirnya gelundung cintanya. Betul? Betul? Betul?
Ibu tanya daerah mana? Jadi nanti yang akan naik selain Jawa itu Bali. Bali itu nanti di Bali Utara. Bali apa? Utara. Kedua, kalau Jawa, nah Jawa nanti banyak industri akan pindah ke Jawa Tengah. Nah Jawa Tengah ini selain Boyolali, Sragen, Karanganyar itu Pantura karena dekat dengan laut, jelas ya. Nah kalau Jawa Barat tetap yang paling bagus itu daerah BSD, pokoknya pinggir kota Jakarta, jelas. Tapi itu untuk ruko-ruko dan untuk kantor. Nah pokoknya pinggir kota Jakarta, tapi tetap yang terbaik, ini terbaik ya, itu tetap Jawa Tengah untuk industri, jelas. Ada yang tanya, Pak IKN gimana? Ingat, tetap Jakarta tetap nomor 1. Jelas? Mari bangkit berdiri saat ini. Yang minta doa selama maju depan. Engkau Bapa yang masih di atas. Kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan kelabu, melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. berdoa. Engkau Bapa yang Kau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati.
puji syukur kami naikkan kepadamu, Bapa yang baik, Bapa yang bertata di atas kerajaan surga. Kami percaya pagi hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran Tuhan. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu dalam hidup kami, sidang jemaat GBI Gading Serpong. Kami percaya bukan kebetulan, kami percaya suara Tuhanlah yang kami dengarkan pagi hari ini. Dan biarlah kami tanamkan itu baik dalam hidup kami, biar kami berhikmat, biar kami lebih bijaksana dalam melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu Evamis Daud Tony Tuhan. Tuhan berkati dimanapun dia melayani-Mu, dimanapun kakinya berpijak dalam pelayanannya. Tuhan pakai luar biasa, biar pesan-pesan Tuhan tersampaikan lewat hamba-Mu. Dimanapun dia berada, dia menjadi saluran berkat Tuhan, dia membawa suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin perjalanan pelayanan selanjutnya hamba-Mu, biar ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan, kecil besar Tuhan membalas 30, 60, 100 lipat kali ganda menjadi bagian bagi setiap yang menabur. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan korban persembahan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat memberikan korban persembahan. Baik Bapak Ibu, silakan duduk. Ya, tadi udah mau beli emas, mau beli perak, atau mau beli tanah, terserah. Persoalannya dari mana uangnya, itu aja. Bapak Ibu, hanya informasi ya, bahwa tahun ini seharusnya November ini kita sudah habis kontraknya, ya. Nah, saya menganggap bahwa kita ini keluarga semua, ya, maksudnya apapun yang terjadi di gereja kita tetap setia. Amin. November besok, ya, gereja kita, Pak Yudi bisa di. Penting itu saya kehadiran Bapak Ibu tetap setia. Kalau disuruh pilih Bapak nyumbang dan tidak datang, atau datang tapi tidak nyumbang, saya bilang datang aja, nggak usah nyumbang. Itu yang paling saya harapkan bagi Yesus. Karena kalau Bapak datang berdoa, Tuhan yang ngasih, ya. Amin. Tapi kalau Bapak nggak datang, Ibu nggak datang, ya siapa yang mau berdoa? Baik, terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah memberikan, walaupun kami tidak umumkan, ada yang rutin. Dan juga diakonia kita akan tetap dalam. Karena komitmen kita, apapun keadaan kita harus memberi. Bapak Ibu, mengapa kita harus di depan? Pertama, kita memang punya moto adalah menjadi saluran berkat. Jadi kita mengatakan bahwa gereja ini memberi di depan. Kedua, mengajar kita untuk menjadi saluran berkat. Kemarin ada yang ulang tahun, katanya mau nyumbang di depan. Nah, ini udah mulai belajar kan? Udah belajar. Jadi kita nggak bagi kemana-mana, ya. Kita doakan adik kita untuk bisa sembuh ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sembuhkan. Anak disayangi bapaknya harus banyak, ibunya harus banyak berdoa, ya. Tuhan. Baik, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya aku, ya Tuhanku.
gereja Glow Gading Serpong Tuhan. Berterima kasih kepadamu karena Engkau tetap baik, apapun keadaannya kami, Engkau tetap baik. Keluarga kami, hidup kami, gereja kami Tuhan, negara kami ada di tangan Tuhan. Kami hanya bisa berdoa karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk gereja kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi itu yang Tuhan kehendaki. Berkati kami untuk tetap menjadi saluran berkat. Berkati kami minggu ini Tuhan ke depan. Berkati negara kami. Berkati pelayanan yang ada di sini. Engkau sembuhkan jemaat yang sakit. Engkau pulihkan keluarga yang bermasalah. Engkau berikan ekonomi yang luar biasa. Berikan kemakmuran bagi jemaat-jemaat. Kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Minggu ke depan Tuhan memberkati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Kita katakan amin. Berikan pujian bagi Tuhan.